Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam sukacita dan damai sejahtera. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, Lukas pasal 24 ayat 44 sampai dengan ayat yang ke-53. Demikian firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, siapapun kita, dimanapun kita berada, dan apapun kondisi hidup kita saat ini, Tuhan mengasihi kita semua. Dan semua hal dilakukan oleh Tuhan untuk keselamatan kita semua, seluruh umat manusia. Dari sejak semula manusia diciptakan, yang paling terbaik telah diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Manusia makhluk yang paling istimewa dari seluruh ciptaannya. Napas keilahiannya ada dalam diri manusia, dan manusia dicipta segambar dengan Allah. Sebagai bukti bahwa manusia sangat istimewa dan dikasihi oleh Tuhan, manusia yang diciptanya melalui tangannya lebih berharga dari malaikat. Kita tahu malaikat jatuh ke dalam dosa, Tuhan tidak turun tahta menyelamatkannya. Tetapi saat manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan turun tahta untuk menyelamatkannya. Dia beri hidupnya seutuhnya, supaya manusia memperoleh keselamatan, supaya manusia tidak binasa, supaya manusia tetap hidup. Semua hal telah dilakukan oleh Tuhan untuk kita umat manusia. Kasih-Nya yang paling agung diberikannya kepada kita walau kita sesungguhnya tak layak memperolehnya. Tujuannya hanya satu, supaya kita hidup, supaya kita tidak menjadi binasa. Dan setelah bangkit dari kematian, tidak berapa lama kemudian dia naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa untuk menyediakan tempat bagi kita, dan akan datang kembali untuk membawa kita pulang ke rumah Bapa kita. Dan ini yang sangat penting kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, bahwa nanti pada waktu yang tidak kita ketahui, Yesus akan datang kembali ke bumi untuk membawa setiap orang yang layak diam di surganya Tuhan. Dan melalui ini, hal apa yang harus kita lakukan selama kita hidup di bumi, supaya kita layak ditempatkan Tuhan tinggal di surganya? Dan mari kita perhatikan konteks khotbah ini. Setelah Yesus bangkit dari kematian, Yesus masih tinggal di bumi selama 40 hari untuk menunjukkan kepada dunia, termasuk kepada para murid-muridnya, bahwa ia telah bangkit sebagaimana yang dia beritakan sebelum kematiannya ketika mereka masih bersama-sama dengan Yesus, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur tentang Yesus
Sang Mesias yang harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada seluruh bangsa, mulai dari Yerusalem. Dan Yesus memberi tugas kepada para murid sebagai saksi dari semula. Dan tugas ini dilaksanakan setelah pencurahan Roh Kudus. Setelah Yesus memberi tugas amanat agung kepada para murid, Yesus mengangkat tangannya dan memberkati mereka, dan Yesus terangkat ke surga. Para murid berpisah dari Yesus, mereka sujud menyembah Yesus, lalu mereka pulang dengan sangat bersukacita. Kita boleh melihat ada perbedaan yang ditunjukkan oleh para murid sesaat ketika Yesus terangkat ke surga. Mereka sangat bersukacita. Setelah mereka memahami dengan benar siapa Yesus sesungguhnya dan untuk apa Yesus mati, bangkit, dan naik ke surga, dan mereka percaya dengan apa yang diberitakan oleh Yesus. Sangat jauh berbeda ketika sesaat Yesus mati, mereka kacau balau, menangis, kehilangan arah hidup, dan tidak percaya karena mereka tidak memahami dengan benar apa sesungguhnya yang sedang terjadi. Walau sudah berulang kali Yesus memberitahukan tentang siapa Dia dan tentang kematiannya, tetapi mereka tidak memahaminya dengan benar. Dan mari kita belajar dari para murid Yesus Kristus. Mari kita belajar mendengar dan percaya kepada Yesus, bahwa semua yang dilakukan oleh Yesus adalah untuk keselamatan kita, untuk kita memperoleh hidup. Berita tentang kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus ke surga menjadi berita sukacita bagi kita semua, bahwa Yesus telah bangkit dan menang dan naik ke surga sebagai pemenang. Dunia ini sudah dikalahkan dan Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita, dan nanti Dia akan datang membawa kita untuk hidup bersama Bapa di surga. Sebagaimana para murid Yesus telah menjadi saksi tentang kabar baik keselamatan mulai dari Yerusalem sampai ke ujung bumi, dan itu telah mereka tunaikan ribuan tahun yang lalu. Setelah Roh Kudus turun, mereka dipakai Tuhan menjadi saksinya di dunia ini, menyaksikan bahwa Yesus bangkit dan Dia adalah Mesias yang telah mengorbankan dirinya bagi semua umat manusia supaya kita hidup dan menuju kehidupan yang kekal. Setelah Roh Kudus turun, para murid diubahkan menjadi saksi Kristus yang tangguh di dalam Tuhan. Mereka sepenuhnya percaya kepada Kristus. Hidup mereka adalah hidup baru di dalam Kristus, dipimpin oleh Roh Kudus. Dan kepenuhan mereka di dalam Kristus membuat para murid menyaksikan tentang Kristus sebagai juru selamat sangat berkobar-kobar. Mereka telah menunaikan tugas dengan luar biasa melalui pimpinan Roh Kudus. Dan sekarang adalah bagian kita, orang Kristen, pengikut Kristus. Fokus kita sesungguhnya adalah yang pertama, meninggalkan dosa-dosa kita, mengakui dosa-dosa kita, meninggalkan manusia lama kita, dan hidup baru di dalam Kristus, di dalam Roh, dipimpin oleh Roh Kudus. Dan kita sungguh-sungguh mempergunakan semua waktu hanya dalam rangka pertobatan kita di dalam Tuhan, menerima pengampunan dari Tuhan, dan hidup baru di dalam Kristus. Kita memiliki Kristus dalam hidup kita, dan kita menjadi milik Kristus, dan Kristus akan memenuhkan kita dari kuasanya, dari kasihnya, dari kebenarannya secara melimpah setiap hari. Dan yang melimpah inilah yang kita bagikan, yang kita beritakan, yang kita saksikan kepada orang lain. Kita saksikan mulai dari anggota atau kepada anggota keluarga,
kepada lingkungan masyarakat, persekutuan di gereja, tempat kita bekerja, dan dimanapun kita berada. Melalui sikap, karakter, perkataan, perilaku, cara kita bekerja, dan cara kita memperlakukan orang lain. Dari hidup kitalah orang menyaksikan Kristus hidup dan berkuasa dalam kehidupan kita. Dan kita perhatikan ini, kita semua orang Kristen pengikut Kristus adalah saksi Kristus. Pelayan penuh waktu dimanapun kita bekerja, dimanapun kita berada, kapanpun. Melalui sikap kitalah kita menunjukkan siapa Kristus di dalam hidup kita. Kita tidak perlu membawa mimbar kita kemana-mana, kemudian kita berkhotbah di mana-mana dengan mengatakan, bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Bukan demikian. Khotbah kita adalah sikap kita, perilaku kita, perkataan kita, keberadaan kita di tempat kerja kita dan dimanapun kita berada. Apakah membawa dampak yang baik, pengaruh yang baik, atau sebaliknya? Dan kita perhatikan ini. Kita tidak akan dapat memberitakan, menyaksikan dari apa yang tidak kita miliki. Kita harus mau hidup baru di dalam Kristus, di dalam Roh, dipimpin oleh Roh, dan kita menyerahkan hidup kita seutuhnya kepada Kristus melalui pertobatan yang terus-menerus kita lakukan. Dan Tuhan akan penuhkan kita, akan memperlengkapi kita untuk menjadi saksinya. Tanpa kita mau hidup baru di dalam Kristus, menerima Kristus sebagai Tuhan kita secara pribadi, kita tidak akan pernah bisa menjadi saksi Kristus di dunia ini. Selama kita hidup di dalam daging, dipimpin oleh kedagingan kita, kita tidak akan pernah bisa melaksanakan tugas pemberitaan Injil Kristus dengan benar. Dan ini yang diingatkan oleh Yesus kepada para murid sebelum Yesus terangkat ke surga, supaya tugas pemberitaan Injil dilaksanakan setelah mereka menerima pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus sebagai penolong, sebagai pengajar, sebagai penuntun, sebagai pemberi hikmat, sebagai pemberi kekuatan. Karena Yesus tahu para murid dan siapapun tidak akan pernah bisa mampu menjadi saksi Kristus, memberitakan Injil Kristus melalui pengandalan, kekuatan, dan kemampuan dari setiap orang. Dan hal ini yang sangat penting kita perhatikan. Kegagalan gereja dan sekaligus yang menghancurkan gereja kekristenan adalah banyak orang-orang Kristen, banyak orang-orang gereja bahkan sangat aktif dalam pelayanan pemberitaan Injil, tetapi belum lahir baru di dalam Kristus, tidak dipimpin oleh Roh, tapi masih dipimpin oleh kedagingan. Dan hal inilah yang membuat terjadi perselisihan, persengketaan, perpecahan, keributan, keonaran, dan lain sebagainya yang sama dengan itu di dalam gereja. Karena banyak orang Kristen mencoba melayani Kristus, memberitakan Injil Kristus, menjadi saksi Kristus, tetapi belum lahir baru, tidak dipimpin oleh Roh, tetapi masih hidup dipimpin oleh kedagingan. Selama orang-orang Kristen belum lahir baru di dalam Kristus, belum mengalami pertobatan yang sejati di dalam Kristus, selama itu juga kita tidak pernah mampu menjadi saksi Kristus di dunia ini. Oleh sebab itu yang paling penting segera kita kejar adalah tinggalkan dosa-dosa kita. Kemudian kita bertobat di dalam Tuhan, mohon pengampunan dari Tuhan,
dan hidup barulah di dalam Kristus, di dalam Roh, dipimpin oleh Roh. Setiap waktu dalam keseharian kita, dari detik per detik, kita memandang kepada Yesus, berserah kepada Yesus. Dan untuk hal ini, kita butuh Tuhan setiap waktu menolong kita. Dan pengampunan itu sudah diberikan kepada kita secara gratis. Tetapi kita harus menghidupinya dalam hidup taat kepada Tuhan di setiap waktu kita. Dan kita lihatlah, perlahan dan pasti kita akan merasakan Tuhan memenuhi hidup kita. Kita menjadi selalu rindu terus hidup bersama dengan Tuhan. Kita rindu untuk hidup benar, taat di dalam Tuhan. Dan kita menjadi menikmati hidup yang sesungguh-sungguhnya bersama Tuhan dalam sukacita, dalam damai sejahtera. Dan kita menjadi rindu orang lain juga ikut merasakan apa yang sedang kita rasakan dan alami ketika kita sungguh-sungguh hidup baru di dalam Kristus. Dan kita atas dorongan Roh Kudus menjadi bersaksi, menyaksikan apa yang telah kita alami setelah kita hidup baru di dalam Kristus. Dan kita menjadi terdorong mengajak orang lain untuk hidup baru di dalam Kristus, mengalami pertobatan dan pengampunan di dalam Kristus, supaya hidup dalam hidup yang sesungguhnya, dalam damai sejahtera dan sukacita. Kita semua tahu hidup kita hanya sekali dan punya limit waktu. Dan kita di dunia ini tidak begitu lama. Dan kita ingat, walau kita di dunia ini, kita bukan berasal dari dunia ini. Tempat kita ada di rumah Bapa kita, di sorga. Baiklah kita memakai hidup yang sekali ini, yang terbatas ini. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, kita lakukanlah seperti untuk Tuhan. Apapun yang kita kerjakan selama kita hidup di dunia ini, baiklah kita kerjakan hanya dalam rangka tunduk taat kepada Tuhan. Sembari kita sedang berjalan pulang ke rumah Bapa kita, dan sekaligus sebagai kesaksian yang hidup bagi semua orang bahwa kita adalah milik Kristus, yang hidup meneladani hidup Kristus dalam kasih, kebaikan, kebenaran, sehingga melalui hidup kita orang lain juga ingin memiliki hidup seperti yang kita jalani. Dan selalulah beri dampak yang baik kepada dunia ini, sebagaimana Yesus selalu memberi dampak dan pengaruh yang baik kepada dunia ini. Yesus telah memberi jalan kepada kita untuk hidup dan memperoleh kehidupan, dan Dia akan datang untuk membawa setiap orang yang berjalan dalam jalan yang diberikannya itu, di jalan kebenarannya. Dan pastikan kita semua sedang berjalan di jalan Tuhan, di jalan kebenaran Tuhan, selagi kita masih hidup di dunia ini. Karena di bawah tanah tidak ada lagi jalan. Oleh sebab itu jangan pernah menyimpang ke kiri atau ke kanan, tapi jadikanlah hidup kita menjadi penyembahan yang hidup, yang benar dan kudus di hadapan Tuhan. Dan tetaplah senantiasa bersukacita di dalam Tuhan, sebab Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan tidak pernah jauh dari kita, dan Tuhan sesungguhnya tidak mau berpisah dengan kita. Semuanya telah Dia lakukan supaya kita tetap bersama dengan Dia. Dia telah naik ke surga, tetapi Dia tetap ada bersama-sama dengan kita melalui Roh-Nya yang diam di dalam diri kita. Dan Dia akan datang membawa kita supaya kita duduk bersama-sama dengan Dia di surganya Bapa kita. Dan pastikan perjalanan kita, perjalanan yang sedang menuju rumah Bapa kita, Roh Kudus menuntun kita senantiasa supaya kita tidak pernah salah arah. Kita dengarkanlah Dia
maka keselamatan adalah bagian kita semua. Selamat di bumi, selamat menuju surga, rumah Bapa kita. Tuhan beserta kita. Amin.